terima kasih untuk teman-teman di Moduit mendengarkan Market Outlook Summary kita hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober. Jadi yang mungkin teman-teman sudah perhatikan, global ekonomi sangat berisiko menghadapi resesi gitu kan. Dan ini di banyak negara, bukan hanya Amerika atau Eropa atau Jepang, bahkan Cina pun ekonomi terbesar kedua di dunia itu juga menghadapi resesi. Jadi kalau kita ngomong soal pasar saham ataupun pasar obligasi atau bahkan currency-nya gini kan, di banyak negara yang lain itu sudah pada rontok semua. Kalau teman-teman lihat, bukan hanya euro, bahkan pound sterling, Japanese yen, Chinese yuan gini kan, Australia dollar itu pada rontok semua. Nah, di tengah keserba tidakpastian ini dan ketidaknyamanan di ekonomi dunia, Indonesia itu seperti orang sakti sendirian nih, hampir sendirian lah. Kebetulan Singapura juga, tapi Indonesia itu sangat sakti kali ini. Nah, mungkin teman-teman ingin tanya, kenapa kok bisa begitu? Yang lucunya, yang terjadi di tahun 2022 ini sangat mirip dengan yang terjadi di tahun 2018. Kalau teman-teman ingat, waktu itu The Fed juga naikin suku bunga, pasar bondnya Amerika hancur, pasar bondnya Indonesia hancur, rupiah hancur, IHSG hancur. Tapi yang terjadi tahun ini sama, The Fed naikin suku bunga, pasar bondnya Amerika hancur berat, bahkan pasar bondnya Eropa, Jepang dan lain-lain semuanya hancur. Tapi rupiah bertahan, bond Indonesia bertahan, IHSG malah jaya gitu. Kenapa seperti itu? Karena di tahun 2018 Indonesia mengalami current account deficit, sehingga investor sangat takut akan masa depannya Indonesia waktu itu. Di tahun 2022 ini Indonesia menikmati current account surplus, terutama karena trade account kita sangat surplus sekali, dan itu semua jasa dari batubara terutama ya. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin tahun lalu harga rata-ratanya cuma mungkin katakanlah antara 60-80 dolar, sekarang sudah di atas 400 dolar per ton. Nah, pertanyaannya berapa lama harga batubara ini bisa bertahan? Karena kalau kita perhatikan harga-harga komoditas yang lain, tadinya sewaktu Rusia menyerang Ukraine gitu kan, hampir semua harga komoditas itu naik tajam. Sekarang sudah rontok semua karena ekonomi dunia resesi, sehingga ya dengan sendirinya permintaan untuk berbagai komoditas itu turun. Tapi tidak demikian ceritanya dengan batubara. Kenapa? Karena batubara adalah energi komoditi yang dipakai untuk listrik. Nah, kalau saya bandingkan dengan harga minyak nih, juga energi komoditi, tapi dia dipakai untuk transportasi. Transportasi, kalau ekonominya resesi, dia ikut mengkeret gini kan. Nah, kalau listrik, memang kalau ekonominya lagi sedih, ya permintaan untuk listrik berkurang. Tapi permintaan listrik itu bukan hanya dari sisi ekonomi, dia juga ada influence dari cuaca. Nah, mungkin teman-teman tahu bahwa musim panas yang baru lalu itu sangat-sangat super panas gitu kan. Cina itu sampai 45 derajat Celcius. Demikian juga di Amerika dan Eropa dan sebagainya. Nah, masalahnya bukan satu, of course banyak orang yang harus nyalain AC ini kan untuk mengatasi iklim yang sangat panas ini. Tapi nomor dua juga, sekitar 30% dari listrik di Cina itu memakai pembangkit tenaga air gitu dari bendungan. Nah, sewaktu iklimnya sangat panas, sungai-sungai di Cina itu menguap gitu, sehingga mereka tidak cukup hanya memakai bendungan pembangkit tenaga air, sehingga akhirnya terpaksa dibuka kembali banyak power plant yang memakai batubara yang tadinya sudah ditutup, terpaksa dibuka kembali. Itu yang menyebabkan harga batubara sangat tinggi. Pertanyaannya ke depan apakah akan tetap demikian? Tergantung dari teori kita mengapa iklim yang baru lalu demikian ekstrim. Pendapat saya itu adalah climate change. Nah, climate change itu bukan sesuatu yang one off sifatnya gitu, bukan hanya yang masa lalu. Dia akan terulang-ulang bertahun-tahun ke depan. Artinya, kalau musim panas sangat panas, kalau musim dingin sangat dingin. Jadi oke, sekarang Oktober agak sejuk, tapi nanti kalau datang November, Desember, Januari, sewaktu winternya itu sangat dingin sekali. Kalau teori climate change ini benar ya, maka permintaan batubara akan tinggi kembali ya. Itu yang akan menopang rupiah. Itu yang akan membuat baik pasar bond Indonesia maupun IHSG, pasar saham Indonesia akan sangat jaya di kuartal 4 2022 ini. Jadi untuk teman-teman investor, sebetulnya masa-masa ini justru masa yang tepat sekali untuk berusaha cuan, baik dari bonds maupun saham di Indonesia. Terima kasih.